Syekh Abdul Rauf dikenal sebagai mufti kerajaan Aceh sebelum jabatan sebagai penasihat agung kerajaan itu dipegangnya. Beliau kembali ke Singkil serta 3 tahun mengembara ke seluruh Aceh dan pantai barat Sumatera. Dalam suatu perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di kerajaan Aceh, Syekh Abdul Rauf yang sudah dikenal saat itu diundang ke Keraton Daruddiniyah. Beliau datang dengan identitas sebagai nelayan tanpa memperlihatkan pengetahuannya sebagai seorang ulama. Langkah itu dilakukan untuk tidak terlibat dalam perselisihan antara Syekh Hamzah Pansuri yang membawa paham Wahdatul Wujud atau Wujudiyah dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang berpaham Isnaniyatul Wujud. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Karena sudah mendengar tentang kehebatan Syekh Abdul Rauf, akhirnya Sultanah Aceh, Ratu Safiatuddin, memintanya untuk menyampaikan ceramah Maulid. Beliau pun menyampaikan dengan fasih. Ceramahnya mendapat perhatian yang luar biasa. Ratu Safiatuddin tidak percaya kalau Syekh Abdul Rauf hanya seorang nelayan biasa. Setelah ditanyai berbagai hal, akhirnya Syekh Abdul Rauf pun memperkenalkan dirinya yang asli sebagai ulama, sekalipun pamit untuk kembali ke kampung halamannya di Singkil. Tak lama di Singkil, Syekh Abdul Rauf melanjutkan perjalanannya ke Barus dan wilayah pantai barat Sumatera. Setelah itu ia kembali ke Bandar Aceh Darussalam. Dalam perjalanan kembali, beliau juga sempat menjelajah pantai timur kerajaan Aceh. Pengembaraannya mengilingi kerajaan Aceh dan pantai barat Sumatera itu menyita waktu sampai 3 tahun. Dalam perjalanannya itu, Syekh Abdul Rauf berdakwah dari satu daerah ke daerah lainnya. Pada masa mengembara, baik ketika 20 tahun di Jazirah Arab maupun di Aceh, Syekh Abdul Rauf selain berdakwah juga menulis berbagai kitab. Ratu Safiatuddin beberapa kali mengirim utusan untuk menjemputnya. Ratu Safiatuddin bermaksud mengangkat Syekh Abdul Rauf sebagai Qazi Malikul Adil, mufti besar kerajaan Aceh. Jabatan tersebut saat itu telah kosong setelah ditinggalkan Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang kembali ke negerinya di Gujarat, India pada tahun 1658 Masehi atau 1068 Hijriah. Baru pada bulan Rabiul Awal tahun 1075 Hijriah atau 1665 Masehi, Syekh Abdul Rauf resmi diangkat menjadi Qazi Malikul Adil, mufti besar kerajaan Aceh Darussalam. Jabatan itu dipegangnya selama 4 periode pergantian raja di kerajaan Aceh, yakni Sultanah Sri Ratu Safiatuddin Johan Berdaulat, Sultanah Sri Ratu Nurul Alam Rakyatuddin, Sultanah Zakiatuddin Inayat Shah, serta Sultanah Sri Ratu Kemalatuddin Shah. Sebagai mufti, berbagai terobosan dan perombakan sistem pemerintahan dilakukan Syekh Abdul Rauf. Berbagai usaha yang hendak menumbangkan dinasti ratu dengan pengaruh Syekh Abdul Rauf dapat dipatahkan. Usaha kelompok yang ingin merebut pimpinan kerajaan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Ratu Zakiatuddin. Saat itu golongan yang ingin merebut tampuk pimpinan kerajaan Aceh memperalat kaum penganut Wujudiyah. Namun sebagai mufti yang arif, Syekh Abdul Rauf mampu meredam gejolak tersebut. Untuk mencegah terulangnya kembali kerusuhan sesama umat, Syekh Abdul Rauf pun melakukan perombakan sistem pemerintahan kerajaan. Perombakan dilakukan dengan mengajukan sebuah konsepsi tata negara kerajaan Aceh. Setelah dibahas di Majelis Mahkamah Rakyat, konsepsi Syekh Abdul Rauf pun diterima tanpa pertentangan. Konsepsi tersebut mengatur berbagai hal tentang pembagian kekuasaan wilayah Aceh besar menjadi 3 sagi yang dikenal dengan Aceh Lesago. Dalam konsepsi itu, Syekh Abdul Rauf mengatur ketiga pemimpin sagi atau sago bersama Qazi Malikul Adil berhak mengangkat dan menurunkan sultan dari jabatannya. Sementara daerah di luar Aceh Lesago
diberi hak otonomi yang luas, di mana kepala daerahnya bertindak sebagai sultan kecil yang tunduk kepada Sultan Aceh. Sepanjang hidupnya Syekh Abdul Rauf dikenal dengan negarawan, ulama, politikus, dan pengarang berbagai kitab. Mufti Kerajaan Aceh itu wafat pada 23 Syawal 1106 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1695 Masehi. Demikianlah liputan Bahasa News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.